Sampajang mulai data muftatahatun bit takbir, kemudian muftatamatun bit taslim. Ini kok sampai daripada takbir paneka niat takbir kemudian sampai salam paneka kan rukun 13 itu dinyatakan di dalam takbiratul ihram. Makanya bacakan takbir paneka baca takbiratul ihram. Takbir yang dimuliakan karena kita mengagungkan Allah, nyata Allah. Kemudian kita nyatakan zat yang mulia. Dikatakan ihram lagi karena ihram paneka bacakan pakaian kesucian. Pakaian kesucian paneka mau orang haji umroh paneka kan pakaian ihram. Ihram pote tak berjahit kan? Itu namanya pakaian ihram. Pakaian kesucian. Pada syariatnya itulah pakaian ihram. Tapi di sinilah kita ada pakaian ihram nih. Makanya dalam sampajang paneka itu ada haji nah. Hakikatnya haji itu syariatnya haji kita laksanakan, tapi hakikatnya haji itu sudah dilaksanakan di dalam salat. Kemana kita menghadap? Ka'bah coba. Dahirnya, wajah dahirnya. Kemudian pada tarikat Ka'bahnya ke dalam Ka'bah hakikat pada sir kita, rahasia kita. Pada makrifat kepada Allah. Coba jasad, nyawa, rahasia. Lah kira kan beda apa kan? Makin dia kan beda apa. Jadi sekali buat kita langsung 3, 4, 4 semuanya sudah ada pada diri kita. Wajah dahir tetap kita menghadap ke Ka'bah. Yang menghadap ke sir itu adalah hakikat. Namanya baitul. Makanya ate paneka kocakin qalbul mukmin baitul. Kita menghadap ke mana? Menghadap ke baitul. Menghadap ke Baitullah. Jadi kalau kita naik haji kemana? Ke Baitullah. Jadi ketika kita laksanakan salat di situ kita ada hajinya, ada juga di situ pakaian ihram. Maka itu takbir itu namanya takbiratul ihram. Kesucian. Neka para rabu sadaya mulia. Satu aja mereka berdengar sampai aja. Maka sampajang mereka di barometer. Sampajang mereka di kunci di barometer. Makanya utamakanlah sampajang berjamaah. Karena kenapa? Kan syariat sudah menceritakan tak hosok etong nah kan gitu. Tak hosok etong saling ngateng imam nane kok tak kenal ke Allah kan makmum na kenal ke Allah apa nih kalau imam sangkuna makmum itu kan gitu kan kok saya ngateng ke Allah kan kalau imam hemat pak ke Allah pada kalau imam pada syariat ada pada kalau imam kan gitu pada hakikat ini ke Allah pada imam. Makanya hajan ngaji marakat dito, hakikat makrifat kak dito, rajin-rajinlah berjamaah. Oleh ngateng ya syukur-syukur sama imamnya semua jamaahnya pada terak kafi, pada banteng kafi. Alhamdulillah. Coba hajan, wah pantori betul-betul antara non apa berjamaah. Tak marah mana kata aja syariat. Maka jangan pengkon. Tidak ada, makanya syariatnya penting. Sebisa mungkin. Walaupun itu fardu menurut mazhab fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab lain, paneka wajib sampajengna kita berjamaah paneka. Walaupun kita tahu pada hakikatnya, walaupun kita sendirian, kita tetap berjamaah. Dan itu kita tahu. Kan? Tapi syariat kita kena tegakkan karena abah mereka hidup berbadan masih sekarang nih. Lagi di kangkang kianan di saya kayak tengki di kukum. Pada kukum nah. Mana sabung kukum kak dintola tidak apa lah. Kan pakura sampai aja tekai kopur pakura sampai aja. Teka mata ni manusia kena pakura sampai aja. Mon orang panik kau ning jalan nah. Lah jelas.
Allah paneka annan nabi wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Sangkuna para nabi dan para wali itu asam pejang kuburna pada apa jeng romana. Lah masalahnya apa jeng paneka mana kalbul mukmin baitullah. Nah, maka asam pejang paneka apa ruku sujud kubur. Wallahu a'lam bishawab pada syariatnya, tapi hakikat sudah menjawab, sudah jelas bahwasanya salat itu pada hakikat tidak harus ruku, tidak harus sujud. Pada syariat sampai yang pada harus ada rukuknya, harus ada sujudnya, harus ada berdirinya. Tapi hakikat berdiri sujud, berdiri salat, hakikat berruku, hakikat pendapat duduk di dalam salat saja perbuatan pada hakikatnya tetap yaitu adalah biiradatillah, kebesaran Allah pada ayat ta'akud sifat asma'ul Allah. Jelas gitu. Pada hakikat kita tidak diidentikan. Orang pikir apa mungkin kok bisa ngampar saja itu lagi kubur. Ya secara rohani bisa aja. Coba apa yang menghalangi ketika cangkang zahir aja tidak ada tapi cangkang batin masih ada? Apa yang menghalangi? Tapi secara hakikat sudah terjawab bahwasanya di sini pun kita tertanda yang disebut dengan salat daim itu yang kita tidak harus rukuk, tidak harus sujud, kan gitu? Asampung ke Allah. Salat dahir ada betul 5 waktu. Batin tidak boleh putus kepada Allah. Baik tidur, baik mati, baik hidup, baik bangun, kan gitu? Coba. Nyaman orang ngalaku hakikatnya kau guna nyaman. Nah, mun dahir mun sakit kan tak nyaman lah, mun sakit kan tak nyaman lah. Yang mana sakit mana lah beda orang sakit nyaman. Makanya oleh ruksa karena hidup kita dengan hukum gak itu akhirnya yang oleh toju. Oleh kulit pun oleh tak bisa toju kan gitu. Bisa. Nah, pera isyarat pun mentahnya penapa stroke kan pera isyarat nanti sampai asam bajang. Pera isyarat lah. Mana majaran isyarat yang kibabat dan kabak paneka wajah tubuh batin abak paneka rasa akan mancing. Tubuh batin kula paneka tubuh rohani paneka rohani kan ya hampir mimpi acilanan paneka kan hampir kia kan badan kia paneka coba badan harus jelaskan mana mimpi kan badan nanti itu kasar. Nah, kemudian mun badan hebatan kan kadang terkomandasi, kadang terkasaba, kadang mulai sampai, kadang tergantung nah, itu badan harus nah, itu yang dihadirkan kemudian salat tadi ya. Kalau berdirilah bacaannya normal, ada yang berbeda. Bacaannya. Usalli pada montak bisa ojo mentak bisa macam. Nah ini kadang kesadarannya ketika abak paneka telah badanna tak warang tak apa, tapi badanna malolo tungkak. Nah, neka para rabu pada mulia. Jadi sampai yang paneka barometer daripada segala sesuatu perbuatan apapun bagus gak kabeh. Kita mencoba bagus mencoba pada hanya antara husuk dan tak husuk kan. Yang dikatakan bagus itu kan adalah khasi'in, husuk. Husuk pada kapangki ke Allah, pada bintang kapangki ke Allah yang benih husuk. Dekat tangis kol juga benih husuk. Tangis polanya tengkel selingkuh apa mana? Tangis kol benih husuk pada karena husuk pada mencapai satu kenikmatan dan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia liqa Rabbi, berjumpa dengan hakul yakin kepada Tuhan kepada Tuhannya. Makanya para rabu pada mulut jemaah temu ke pangeran pada nyari pangeran yang orang abad akhirnya temu coba kenapa temu ke pangeran pada disungku pergi kemana-mana karena tak pernah gila keterangan dari awal pada pun dari lambat sampai mangkin sampai mati Allah tak pernah biasa mau orang di dalam neraka mau di dalam surga Allah ini tak pernah biasa. Cuma masalahnya ketertutupan abad makanya kau tak pasir sebuta itu di akhirat pada kebutuhan boleh kan gitu. Mangkin tak padang ke Allah di akhirat tak padang ke Allah mau abad naik surga mau abad naik neraka mau tak padang ke Allah
aku tak padang. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, orang dalam surga panika, orang yang di dalam surga itu dia kebanyakan terlena dengan nikmatnya surga, tapi dia lalai daripada wajah Allah. Jelas ya? Di mayoritas orang sebenarnya surga mereka terlena dengan kenikmatan surga, tapi dia lalai daripada wajah Allah. Yang jelas, teka itu nyala mereka itu. Jalan surga itulah jelas kan, jalan neraka itulah jelas. Orang melakukan jalan-jalan ketaatan itu kan jalan-jalan surga semua. Tapi ketika dia tertutup, dia tak nampak kepada Tuhannya, tak nyata Tuhan yang dia sembah, dia memang merasa nikmat karena merasa lega lah, merasa belajarkan. Tapi dia ada jumpa dengan Tuhannya, lalai di situ kan. Justru orang kelalaiannya jadi carita-carita lah. Masalah pinter ngaji, like bola-bola semang kau orang kita pinter ngaji. Coba masalahnya bini tak sekolah, lampu cale-cale kan semang kau orang itu kan kelalaian lantaran abe penekal ahli taat tapi lah nyale kau orang tak ahli taat. Benih malah sayangi, benih malah dibangkil. Kan itu bukti-bukti mulai itunya mereka orang yang lalai di dalam surga, kemudian lalai kepada wajah Allah, terlena dengan kenikmatan surga. Dan itu sudah sempurna manusiawi yang gunakan orang lalai dengan kenikmatan itu kan, disangka itulah puncak kenikmatan. Padahal puncak kenikmatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani orang mereka berada orang kembali ke surga, berada orang kembali ke neraka. Tapi berada orang tak kembali ke surga, tak kembali ke neraka. Tapi kembalinya kemana? Kembalinya kepada Allah. Karena asalnya innalillahi sangkuna dari Allah wa inna ilaihi raji'un, dan kembali dekat Allah. Jadi itulah tempat sebenar-benarnya tempat kembali. Sangkuna surga dan neraka itu bukan tempat kembali. Tapi oleh karena yang tidak bisa kembali kepada Allah, wa imma ke surga wa imma ke neraka, syukurlah ke surga, alhamdulillah gampang ke neraka kan. Itu sebenarnya sama-sama tak bisa balik dia, sama-sama tak bisa balik kampung, hanya ditampung lah di penampungan. Syukur-syukur penampungan itu baik, syukur-syukur penampungan itu banyak caloknya. Coba karantina namun mungkin tak sampai ke tujuan, tak sampai ke kampung, karantina dulu. Karantina di sana itu selama-lamanya, bukan sekarang cuma 1 minggu. Nah itu memang tempat neraka, memang surga dan neraka itu memang tempat karantina. Setiap karantina itu memang karantina itu bukan tempat tujuan. Jadi ketika kita happy di karantina, nah itulah itu bukan tempat tujuan. Lah ketemu cewek Jawa, lah ketemu cewek Sumatera di karantina, sudah lupa ke tujuan lah. Ambulan apa kagangian sangkot lah itu. Ini kabar Rabu sebelum aja. Makanya begitu pentingnya lagi-lagi kalau mereka kadang menambah, kalau mereka selalu mencari kebenaran, mereka masa abah mereka tak kenal kasih sempur. Mungkin mereka ada keheranan juga secara secara kepedulian yang kila. Tapi secara manusia yang kila zaman orang tahu kan ki. Tapi secara kepedulian aduh saya orang tahu nih kayak pangeran saya sempur, padahal pangeran cina semak nak abah sampai pangeran mau cakap ada bu innanya Allah sengkok jira Allah Pak Buduni sempur sengkok. Waratu sebilah cek sekutukan, jangan ada yang lain selain Allah, kan mereka kan. Coba aja bayar selain sengkok. Siapapun yang berlaku dalam semesta kain terkap Allah bi iradatillah bi qudratillah. Coba. Sampai ngocak semakna paneka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada kalian itu daripada urat leher kamu. Tapi bagi siapa yang tidak melihatnya, memang tak nampak betul lah. Coba. Memang tak nampak betul pada kita hidup dengannya, kuat dengannya. Saya kira tak nikmat lagi. Putung-putungan kerja begini begitu,
macam-macam terakhir mati ke budak dunia coba. Mayit nih kiba. Terakhir itu kan nyata ke budak dunia kan. Disangka itulah kenikmatan yang sebenarnya. Padahal orang pangeran itu tak ngalangi orang kerja. Kerja kita bareng Allah kan gitu. Kan itu aja bedanya. Malah nyaman. Tak nenggelakeun ibadah. Coba. Batin senantiasa nyaman. Dahirna ala lakon, memetel, masang buatan, apa macam-macam sesuai kelakuannya. Tapi batin tak pernah sambung ke Allah karena biiradatillah mulai dari awal dan akhirnya dia bersama Allah. Dia kekal bersama Allah. Baik di dunia maupun di akhirat dia kekal bersama Allah. Dia kekal bersama Allah. Senang malah orang ahli Allah tuh. Orang sepona kau udah saka terak bulan kekal, tak butuh tapi batin terus sambung ke Allah. Allah dikira mantap ngelak. Gitu. Tak menghalangi orang. Kapangiran pada kemana nah jangan senang. Apa yang kalaku itu pun ikhlas. Gitu. Tak kira lesu, tak kira gengsi. Apa yang kalaku itu tak ada cerita gengsi lah. Coba, mau dapat tahu Allah, mau tak ikut ustaz lah bekel lah. Bengki. Coba, mau berasamper pada kala gengsi lah. Gak berasamper, padahal antara ngaco kia samper. Coba lah. Kenapa tahu bareng Allah setiap mana setir kalampi benar setir Allah? Ya repot. Coba. Apa boleh lahir biasa audeng? Orang menyusun kadip tahun gitu so. Audeng soal banget. Gak ada itu maksudnya yang punya status ulama, yang punya status kiai, akhirnya padahal sudah keadaan kita kan tak ngerti kadang kekasokan pangeran kan. Ketika Allah menghadapkan kita hari itu umpamana abu pada kapal tolong kasabe, tolong kasabe, mana majalah orang tolong kasabe, ya jangan sorban, ya coba kan leto penecuk di mana. Lah kalau kita mempertahankan itu batin tidak nyaman, pasti batin tidak nyaman. Oi, panik gara-gara apa? Bukan karena Tuhan tapi karena baju. Bukan karena Allah tapi karena pakaian. Nah, tapi memang pakaian itu penting, ada aturannya, syariatnya kan. Bainal ka'baini warubba menalake paling tidak di atasnya pusar di bebena toh menalakian paling tidak standarnya itu. Makanya teman-teman yang suka buka baju itu aurat, menelampe tak kelampi itu. Aku gandengan lah paling tidak pun santai. Santai-santai ada naroma gentang-gentang tabuk madak-dak. Lalu pada kalau lepas dari syariat itu sudah lepas dari syariat. Maksudnya jaga kulit itu jaga, syariat itu juga dijaga. Jadi tekan salebar panda. Mane kota sampean bene perak lelaki, mane kota manyan bibinian pada kayak busen napa tot na ka atasan na tot pukang-pukang. Bibinian herame. Nah, apa boleh bibinan kebibinan panika seluruh wajahnya panika adalah aurat kecuali illal wajha wa syafatain, kecuali wajah dengan dua telapak tangan. Coba panika mun bibini cia takon tapi tak kelana jilbab le kepat-kepatakeun. Coba kemudian tajwid inilah kompolan serak panika tapi juanlah muang jilbab aurat, nampak obu, nampak. Muka muhrim, nah tak apa-apa. Muhrim paneka, yang meliputi pebetok muhrim paneka ki. Yang mana bibine paneka lah teti muhrim datang. Tapi muhrim paneka orang tua lelaki, orang tua bibine. Kemudian taritan orang tua lelaki, taritan orang tua bibine. Paneka muhrim, tak apa. Tapi hela paneka pun tetap ada batasan. Muhrim paneka tetap ada batasan. Gitu. Kalau cuma wajah dengan betis, wajah ben betis mereka tak boleh apa di muhrim. Tapi di atasan mereka teka muhrim tak kengeng lain jenis. Jelas ki? Teka pada anona, mereka kan itu aturan syariat penting loh. Penting. Makanya pondok siano mereka teka mandia kedua tak ibaratkan. Saya tak ibaratkan mandia kedua. Ini pengarangan mereka. Tak ibaratkan mandia kedua. Karena itu waktu teka pada bibini ada muhrim. Ini biasa
Nah, nikah para rabu sebentar itu dijaga. Itu syariat penting, syariat itu penting untuk menjaga kemuliaan kita. Masalah cerita ma'rifat tapi asal ringa bengkang-bengkang. Ya tore mata lah, nggak bahasa bela mata lah. Nah, dijaga ada tempatnya. Kalau kita lagi kerja, kalau kita lagi santai, kalau kita lagi apa, ya kita kena sesuaikan lah. Kapan kita, jadi kita hidup itu happy. Padahal kita merusakin mereka. Pada apa mana muhrim mereka. Kemudian orang tua lelaki, orang tua bini, kemudian apa mana dari saudara daripada orang tua lelaki, saudara daripada orang tua bini, kemudian taretan lelaki, kemudian taretan bibi, taretan lelaki, taretan bibini, kemudian ponakan, anak daripada anaknya orang tua lelaki, anak daripada anaknya orang tua bibi, anak daripada orang tua bibi, kan ponakan lah macam orang kangen kan gitu. Nah itu semua muhrim, nggak apa-apa, enggak muhrim, tapi tetap ada batasan. Anak laki-laki, anak perempuan, itu namanya muhrim. Kemudian ada tambahan ingkibat nikah adalah manabi tentang wudhu, aneka bini, berarti belum tentang wudhu, paneka bini. Tapi di mazhab Syafi'i, paneka bini, paneka masuk orang lain. Maksudnya muhrim datang kan? Ya buktinya dia yang ke orang lain itu termasuk hitungan bukan muhrim, karena ketika dia apesa tabah mati kan oleh laki, kan gitu? Kan oleh laki, muhrim kan? Pakun muhrim lah sampai kapanpun kan gitu. Sampai mati kita pakun muhrim. Mereka tak bisa kabin muhrim. Sampai mati pun, sampai hidup mati pun tetap tak bisa kabin bermajadi. Taban-taban ponakan kan gitu. Kecuali ponakan sapo kita. Ponakan sapopo gengeng. Tapi ponakan asli muhrim. Kadang orang untuk kan ponakan jangan tapi ya ponakan sapopo pakai paman. Pada nabu kaji sunnah ke kaji namsan kan ponakan. Nah, ponakan sapopo karena mama ataretan ben mamakna buk suhama kan gitu. Ketika kaji namsan panika sapopo ben suhama. Jadi anakna panika ekole kabin. Jelas ke? Nah, neka para rabu sepada murjam ponakan sapopo. Mungkin sama neka saya bisa beden kolaborasi pola beda saya tanya kenaan ngomong beden yang majelis Kak Dinto pertemuan karir sekalian lagi ben insyaallah Kak Dinto terpadilah minta bantuan doa dan kabar panjenengan saja dengan cara ngalak giliran insyaallah nang ekemis bakal datang ke jempu. Karena mana beda hal yang sangat penting. Ini tore orang lawan terkada jawab benare masa kalian pernah kata antara ngalian mungkin gak dia lah belajar tabek ya ajarin mama repot atau waktu biar rumah repot ajaran syariat itu kita ya salah